Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyadari orang yang kita cintai perlahan bukan lagi milik kita. Malam-malam yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin penuh bisikan. Senyum yang dulu membuat hati tenang kini berubah menjadi tatapan kosong penuh misteri. Aku tidak pernah menduga rumah tanggaku yang tampak biasa ternyata diseret ke dalam kegelapan oleh seseorang yang paling dekat. Tetanggaku sendiri. Dia bukan hanya merebut cinta, tetapi juga mengikat jiwa dengan cara yang tidak kasat mata. Suamiku yang dulu setia kini menyebut-nyebut namanya bahkan dalam tidur. Setiap sudut rumah dipenuhi teror. Setiap malam menjadi saksi bisikan gaib yang semakin menguasai. Aku berjuang sendirian, melawan sesuatu yang lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang bisa menghancurkan cinta, iman, dan kewarasan. Inilah kisahku. Tentang rahasia kelam di balik senyum tetanggaku, tentang pelet yang mengikat suamiku, dan tentang bagaimana aku bertahan di tengah kengerian yang semakin hari semakin nyata. Sejak malam aku membakar gulungan kain berisi rambut itu, rumahku semakin dipenuhi gangguan. Lampu sering padam sendiri meski listrik sedang normal. Suara bisikan perempuan terdengar di telingaku saat aku sedang menyiapkan makan malam. Bahkan pintu kamar terkadang terbuka dengan sendirinya. Aku tahu, semua itu bukan kebetulan, melainkan balasan dari Sari yang merasa aku mencoba merusak ikatan gaibnya dengan suamiku. Arman semakin tak terkendali. Ia sering pulang tengah malam dengan mata kosong, pakaiannya berantakan, tubuhnya bau kemenyan bercampur tanah basah. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya dari mana ia. Tapi jawabannya membuatku hampir pingsan. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku baru dari rumahnya." Dia memanggilku. Aku ingin berteriak, ingin mengingatkan bahwa aku istrinya. Tapi tatapan matanya saat itu seperti tatapan orang asing, tajam dan penuh amarah, seolah aku adalah penghalang yang harus disingkirkan. Aku mencoba mencari pertolongan lagi. Kali ini aku mendatangi seorang perempuan tua di ujung kampung. Orang-orang menyebutnya dukun putih karena ia sering menolong orang yang diganggu makhluk halus. Ia mendengarkan ceritaku dengan hikmat, lalu mengangguk pelan. Katanya, pelet yang digunakan Sari bukan pelet sembarangan, melainkan ilmu hitam warisan keluarganya. Benda-benda yang kutemukan di rumah hanya sebagian kecil saja. Ikatan sebenarnya ada di tubuh Arman sendiri, ditanam melalui makanan atau minuman yang ia terima dari Sari. Mendengar itu tubuhku gemetar, karena aku ingat pernah melihat Arman menerima air minum dari Sari ketika ada acara kampung beberapa bulan lalu. Perempuan tua itu memberiku beberapa doa dan air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci. Ia berpesan agar aku tabah, karena melawan pelet seperti ini tidak mudah. Aku pulang dengan hati yang bercampur antara harapan dan ketakutan. Malam itu, aku mencoba memberikan air doa itu pada Arman, tapi ia menolak dengan kasar. Ia membanting gelas hingga pecah, lalu berkata dengan suara dingin, "Aku tidak butuh ini. Aku hanya butuh dia." Hatiku hancur mendengarnya, tapi aku tidak menyerah. Malam-malam berikutnya semakin berat. Aku sering bermimpi buruk melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau berdiri di sudut kamar. Dalam mimpi itu, ia selalu tersenyum sinis sambil menggenggam tangan Arman. Kadang aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, mendapati Arman tidak ada di ranjang, lalu menemukannya duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah pintu. Ketika aku memanggilnya, ia hanya berkata singkat, "Dia ada di luar, menungguku." Aku mulai kehilangan tenaga, tubuhku kurus karena kurang tidur. Mataku sembab oleh tangis, tapi aku tetap berusaha bertahan. Aku tahu jika aku menyerah, maka Arman akan sepenuhnya hilang dari genggamanku. Aku mulai mencari bukti lain, menggeledah lemari, bantal, bahkan halaman rumah. Di bawah pot bunga, aku menemukan kain hijau kecil yang diikat dengan benang merah dan di dalamnya ada paku berkarat. Aku langsung membuangnya ke api, meski suaraku tercekat ketika mendengar desisan aneh keluar dari benda itu. Namun semakin banyak benda yang kubakar, semakin keras serangan yang kuterima. Pernah tengah malam aku dikunci dari luar rumah, padahal aku yakin tidak ada orang. Aku terjebak di dalam kamar yang tiba-tiba bau amis bercampur kemenyan. Dan dari jendela aku melihat sosok Sari berdiri di halaman dengan senyum menantang. Arman yang seharusnya ada di sampingku malah tidak terlihat. Dan aku baru menyadari pintu kamarnya terbuka. Ranjang kosong. Ia entah di mana. Keesokan harinya aku mendengar kabar dari tetangga bahwa mereka sering melihat Arman duduk berdua dengan Sari di beranda rumahnya. Bahkan ada yang bilang mereka pernah melihat mereka berjalan berdua ke arah kebun di belakang kampung saat malam. Mendengar itu, hatiku seperti ditusuk ribuan pisau. Aku marah, cemburu, sekaligus takut, karena aku tahu semua itu bukan semata kesalahan Arman.
melainkan pengaruh gaib yang mengikatnya. Aku sadar perjuanganku belum selesai. Aku harus terus melawan, meski setiap hari hidupku dipenuhi teror. Aku harus merebut kembali suamiku, meski lawanku adalah tetanggaku sendiri yang tidak hanya bermain dengan cinta, tetapi dengan kekuatan gelap yang mengerikan. Hari-hari terasa semakin menyesakan. Setiap kali aku membuka pintu rumah, selalu ada perasaan bahwa seseorang sedang mengawasi dari balik bayangan. Aroma kemenyan kerap tercium tiba-tiba. Bahkan saat siang bolong, membuat bulu kuduku berdiri. Arman semakin jarang menatap mataku. Ia hanya duduk di kursi panjang dekat jendela sambil meremas-remas tangannya sendiri. Kadang ia bergumam dengan suara lirih, menyebut nama yang sama. Nama yang sudah membuatku muak. Nama yang selalu menghantui rumah tanggaku. Aku mencoba mengajaknya bicara, menanyakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Tapi setiap kali aku buka mulut, ia selalu memotong dengan kata-kata dingin. Seolah aku bukan lagi istrinya. Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara pintu berderit. Dengan langkah pelan, aku mengikuti arah suara itu dan menemukan Arman sedang membuka gerbang. Wajahnya kosong, matanya tertuju ke jalan gelap di depan rumah. Aku menahan napas ketika melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di ujung jalan. Gaunnya berwarna hijau dan wajahnya sama. Arman berjalan ke arahnya tanpa ragu, seperti seseorang yang dipanggil oleh tuannya. Aku berlari menahannya, berusaha menarik lengannya, tapi tubuhnya begitu kuat hingga hampir menyeretku jatuh. Aku berteriak, memanggil namanya, namun ia tidak bergeming. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Dengan sekuat tenaga, aku akhirnya berhasil menariknya kembali ke dalam rumah. Ia meronta seperti orang kesurupan. Suaranya berat dan asing, lalu tiba-tiba tubuhnya ambruk begitu saja. Tak sadarkan diri, aku menangis di sampingnya, memeluk tubuhnya yang dingin. Berdoa agar Tuhan tidak membiarkannya sepenuhnya jatuh ke dalam pelukan Sari. Esok harinya, aku pergi lagi ke rumah perempuan tua yang pernah menolongku. Aku bercerita tentang kejadian semalam, tentang bayangan hijau yang kulihat, dan bagaimana Arman hampir saja pergi bersamanya. Perempuan tua itu menatapku lama, lalu berkata bahwa ikatan pelet sudah semakin kuat, hampir sepenuhnya menguasai jiwa suamiku. Jika tidak segera diputus, maka Arman tidak hanya akan pergi secara batin, tapi juga bisa mati dalam keadaan tergenggam oleh kekuatan gaib itu. Katanya, aku harus lebih berani, harus melakukan perlawanan secara langsung dengan doa dan keberanian. Bahkan bila perlu berhadapan dengan Sari sendiri. Aku pulang dengan hati yang gemetar, tapi juga dengan tekad yang membara. Aku tahu aku tidak boleh lagi hanya menunggu dan menangis. Aku harus melawan. Malam itu aku menyiapkan rumah dengan membaca doa di setiap sudut, menyiramkan air yang sudah dibacakan ayat suci, dan menyalakan lampu di semua ruangan. Namun saat tengah malam tiba, semua lampu padam sekaligus, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Dari ruang tamu terdengar suara langkah kaki, pelan tapi jelas, seolah ada yang masuk. Aku menggenggam tasbih erat-erat, berusaha menahan tubuhku yang gemetar. Aku melihat sosok hijau itu berdiri di depan pintu kamar. Rambutnya panjang terulai, wajahnya sama tertutup bayangan. Tapi aku tahu itu adalah Sari. Ia tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapku dengan senyum tipis. Arman yang sedang tidur di sampingku tiba-tiba bangun dengan mata merah menyala, lalu bangkit dan berjalan ke arahnya. Aku menahan suamiku dengan sekuat tenaga, menangis sambil memanggil namanya, sementara Sari hanya tertawa lirih. Tawa yang membuat udara di kamar begitu berat dan dingin. Aku terus melawan, membaca doa sekuat yang aku bisa. Tiba-tiba tubuh Arman bergetar hebat. Wajahnya meringis kesakitan, lalu ia menjerit keras. Sari menghilang begitu saja, meninggalkan suara angin yang berputar di dalam kamar. Arman jatuh pingsan, dan aku kembali menangis memeluknya. Aku tahu pertempuran ini belum selesai, tapi setidaknya malam itu aku berhasil menahannya agar tidak sepenuhnya jatuh ke dalam pelukan tetanggaku yang kejam itu. Sejak kejadian itu, aku semakin yakin bahwa ini bukan hanya persoalan cinta terlarang. Ini adalah peperangan antara iman dan kekuatan gelap. Aku tahu aku harus bersiap menghadapi malam-malam yang lebih mencekam. Karena Sari tidak akan berhenti sampai ia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa aman di dalam rumahku sendiri. Setiap suara kecil membuatku terkejut. Setiap bayangan membuatku curiga. Arman masih sering termenung. Kadang senyum sendiri, kadang menangis tanpa alasan. Ada kalanya ia duduk di kursi dengan tatapan lurus ke jendela seolah menunggu seseorang datang. Dan aku tahu siapa yang ditunggunya. Aku mencoba mendekatinya, memeluknya, membisikkan doa di telinganya. Tapi setiap kali aku melakukan itu, tubuhnya menegang, matanya merah,
dan ia menepis tanganku dengan kasar. Aku merasa seperti sedang hidup bersama orang asing, bukan dengan suamiku sendiri. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi jeti. Pintu rumah bergetar keras seolah ada yang mengetuk dari luar. Tapi ketika kubuka tidak ada siapapun di sana. Hanya hawa dingin yang menyelinap masuk. Jendela kamar terbuka sendiri meski sudah kukunci. Tirai berkibar seperti ada angin kencang. Padahal udara di luar begitu tenang. Aku bahkan mendengar suara perempuan tertawa lirih dari dapur. Dan ketika aku memberanikan diri melihat, panci di atas meja bergerak sedikit demi sedikit, lalu jatuh sendiri ke lantai dengan suara keras. Aku semakin yakin bahwa Sari benar-benar menggunakan ilmu hitam untuk menguasai rumah tanggaku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Aku harus mencari pertolongan lebih serius. Aku mendatangi seorang ustaz lain yang lebih dikenal sebagai ahli ruqyah. Ia mendengarkan semua ceritaku dengan sabar, lalu berkata bahwa jalan satu-satunya adalah melakukan pembersihan rumah dan membacakan doa langsung pada Arman. Aku pulang dengan air doa yang diberikannya, berharap bisa memulihkan keadaan. Namun saat aku mencoba memberi air itu kepada Arman, ia marah besar. Ia merampas gelas dari tanganku, lalu melemparkannya hingga pecah berkeping-keping di lantai. Matanya merah, suaranya berat, dan ia berkata dengan nada mengancam, "Jangan pernah coba-coba menghalangi aku." Aku gemetar mendengar suara itu, bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena suaranya tidak terdengar seperti suara Arman, melainkan seperti suara orang lain yang berbicara melalui tubuhnya. Malam itu aku menangis di kamar. Tubuhku gemetar, hatiku hancur. Aku bertanya-tanya apakah aku masih bisa menyelamatkan suamiku, atau semuanya sudah terlambat. Namun di tengah keputusasaan itu, aku mendengar suara ayahku seolah berbisik di dalam hati, mengingatkanku untuk tidak menyerah karena doa selalu lebih kuat dari segala sesuatu. Aku bangkit, mengambil wudhu, lalu berdoa sepanjang malam sambil meneteskan air mata. Menjelang subuh, aku mendengar suara jeritan keras dari ruang tamu. Aku berlari keluar kamar dan mendapati Arman tergeletak di lantai. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terpejam rapat, mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak kumengerti. Aku panik, mencoba memeluknya, dan tiba-tiba tubuhnya meloncat seperti orang kesurupan. Dari mulutnya keluar suara perempuan yang berkata, "Dia milikku, kau tidak akan pernah mendapatkannya kembali." Aku berteriak histeris, membaca doa sekuat yang kubisa. Tubuh Arman bergetar semakin hebat, lalu tiba-tiba pingsan. Aku sadar ini adalah puncak dari serangan Sari. Ia tidak lagi bermain-main. Ia ingin benar-benar mengambil Arman dariku. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku menghubungi ustaz yang pernah memberiku air doa, memohon agar ia mau datang langsung ke rumah. Malam itu juga ia datang bersama 2 orang santri, membawa kitab kecil dan beberapa botol air doa. Rumahku dipenuhi bacaan ayat-ayat suci. Setiap sudut diperciki air, setiap pintu dibacakan doa. Suasana mencekam, angin berhembus kencang dari arah jendela meski semua tertutup rapat. Ketika ruqyah dilakukan pada Arman, tubuhnya berontak dengan sangat kuat. Ia menjerit, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya kembali terdengar suara perempuan. Kali ini lebih jelas, suara yang sangat kukenal. Itu suara Sari. Ia tertawa, menantang, mengatakan bahwa Arman adalah miliknya, bahwa aku tidak akan pernah bisa memisahkan mereka. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi ustaz terus melanjutkan bacaan, tidak terpengaruh oleh teriakan itu. Tubuh Arman akhirnya ambruk setelah hampir 1 jam perlawanan. Nafasnya tersengal, peluh membasahi seluruh tubuhnya, dan perlahan matanya menutup. Ustaz berkata bahwa ikatan gaib itu belum sepenuhnya putus, tapi sudah mulai melemah. Aku diminta untuk terus menjaga rumah dengan doa. Jangan berhenti meski gangguan masih datang. Aku mengangguk sambil menyeka air mata, merasa sedikit lega meski tahu perjuangan ini masih panjang. Malam itu aku tidur di samping Arman yang tertidur pulas. Wajahnya untuk pertama kalinya terlihat tenang setelah sekian lama. Aku menggenggam tangannya erat, berharap esok ia benar-benar kembali menjadi suamiku yang dulu. Namun jauh di dalam hati, aku tahu Sari tidak akan menyerah semudah itu. Pertempuran baru saja dimulai, dan aku harus bersiap menghadapi segala teror yang akan datang. Hari-hari berikutnya aku terus berjuang, melawan rasa takut yang seakan tidak ada habisnya. Setiap malam selalu ada saja teror baru, entah pintu yang terbuka sendiri, suara bisikan di telingaku, atau bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di ujung kamar. Namun aku tidak lagi mau menyerah. Aku mulai mengundang orang-orang alim untuk mendoakan rumah, memperbanyak ibadah, dan menjaga diri dengan keyakinan bahwa doa lebih kuat daripada segala persekutuan gelap. Arman perlahan mulai pulih, meski terkadang ia masih terlihat linglung,
Seakan ada bagian dirinya yang hilang. Kadang ia menatap kosong ke arah jendela. Kadang ia mengigau di tengah tidur menyebut nama yang tidak ingin ku dengar. Tapi setiap kali itu terjadi, aku selalu memeluknya erat, membisikkan doa di telinganya, dan memintanya untuk kembali padaku. Aku percaya bahwa cinta dan doa tidak akan pernah kalah. Sari tidak pernah benar-benar muncul lagi di hadapan kami. Tapi aku tahu bayangan dirinya masih berkeliaran di sekitar. Kadang terdengar suara langkah kaki di halaman. Kadang bau wangi melati menyeruak di tengah malam. Namun aku sudah tidak setakut dulu. Karena aku yakin selama aku tidak berhenti berdoa, perlindungan itu akan tetap ada. Kini setiap kali aku menatap wajah Arman yang sedang tertidur pulas, aku selalu berdoa dalam hati agar ia benar-benar terbebas dari ikatan gelap itu, agar rumah tangga kami kembali utuh, agar tidak ada lagi yang berani mengganggu kami dengan ilmu hitam. Dan jika suatu hari aku harus berhadapan lagi dengan kegelapan itu, aku sudah siap, karena aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya doa, aku punya keyakinan, dan aku punya cinta yang tidak akan pernah bisa dipatahkan.